tasyakuran dan doa bersama dalam rangka memperingati HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kecamatan Patimuan, Selasa 16 Agustus 2022. Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah dan senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Ini dikatik biasa ya. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Supriyatno, SPD, MMPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Patimuan beserta Forkopincam, yang saya takdimi Romo Kiai wonten Mbah Sudiran, Mbah Samsi, Mbah Mahmudin lan sanes-sanesipun, juga yang saya takdimi Gus Adib, yang saya hormati Kepala Kawan, yang saya hormati Kepala Dinas Intansi dan UPT, Pak Kapolsek, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan hadirin yang malam ini berkenan hadir di pendopo Kecamatan Patimuan. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat hidayah taufiknya malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara
resepsi HUT RI yang ke-77 tingkat Kecamatan Patimuan. Shalawat dan salam juga semoga senantiasa diaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang senantiasa kita nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini terima kasih kami atas nama Ketua Panitia diberi waktu. Tentu pada kesempatan malam hari ini yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang hari ini hadir di sini. Karena kehadiran di sini saya maknai sebagai manifestasi dari cara kita menghargai dan menghormati para pejuang bangsa yang telah menorehkan segala kekuatan, dedikasi dan pengorbanannya. Dan juga saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh yang terlibat dalam acara rangkaian HUT RI tingkat Kecamatan Patimuan yang saya lihat luar biasa. Sekaligus pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan laporan kepada Pak Camat bahwa rangkaian kegiatan HUT RI di Kecamatan Patimuan alhamdulillah sampai malam ini berjalan dengan lancar. Diawali banyak sekali kegiatan lomba-lomba, ada lomba nyanyi tunggal, ada lomba bola voli plastik, ada lomba pingpong, ada lomba futsal, dan ada lomba gobak sodor. Kemarin hari Senin, puncak salah satu kegiatan adalah jalan sehat dan panggung gembira di halaman kecamatan yang sangat sukses, diikuti oleh kurang lebih 4.000 peserta. Luar biasa. Semua rangkaian kegiatan berjalan itu adalah sadaran kekompakan yang luar biasa masyarakat di Kecamatan Patimuan. Tanpa itu tentu tidak akan pernah bisa sukses. Dan juga saya sampaikan beribu terima kasih kepada seluruhnya yang terlibat memberikan gotong royong tentang pendanaan. Karena kegiatan perencanaan sebaik apapun tanpa didukung dengan dana tidak akan pernah bisa terlaksana. Oleh karenanya dari seluruh komponen baik perorangan, instansi lembaga maupun sponsor, ada bank dan sebagainya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian setelah malam ini, besok berarti puncaknya adalah pelaksanaan upacara bendera detik-detik proklamasi HUT RI ke-77 tingkat Kecamatan Patimuan yang akan dilaksanakan di Lapang Desa Jingawa. Besok di sana juga akan ada teatrikal ketika selesai upacara. Jadi susunannya kreativitas teman-teman warga masyarakat, tokoh masyarakat di Patimuan luar biasa untuk HUT RI ini. Kemudian setelah upacara hari besok, pengibaran dan juga penurunan sore, juga perlu saya sampaikan, saya laporkan sekaligus saya mengabarkan dan mengundang diakhiri rangkaian kegiatan HUT RI tingkat Kecamatan Patimuan adalah hari Minggu tanggal 21 tausiah kebangsaan yang akan diisi oleh Gus Muafik di lapangan Desa Patimuan. Oleh karenanya kami mengundang seluruhnya yang hadir di sini, silakan agar gedok tular teman-teman masyarakat, lingkungan, tenaga, tetangga, saudara dikabari agar di akhir puncak kegiatan tanggal 21 hari Minggu siang ba'da zuhur tausiah kebangsaan diisi oleh tadi Gus Muafik di lapangan Desa Patimuan. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati yang berbahagia, kemudian yang berikutnya juga saya sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh tokoh Pak Camat dan Forkopincam yang menunjukkan totalitas dan all-out-nya dalam memberikan support kegiatan rangkaian HUT RI ini. Oleh karenanya di malam hari ini saya sampaikan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, merangkai acara selanjutnya sambutan Camat Patimuan
Yang terhormat Bapak Priyo Sutikno, Esos MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Forkompinsa Patiman, Pak Kapolsek, Pak Jaramil atau yang wakili, yang saya hormati sekaligus yang kami kadiri Panjipun Bapak Kiai Majibus Kian Gus Adib, Bapak Kiai Haji Fadilan Al-Badri, Bapak Kiai Sabirohim, kemudian nama Kiai Haji Mahmudi, kemudian nama Kiai Ahmadi, nama Kiai Ade Mustafa, Kiai Kasio, kemudian Ustadz Haryanto, lan para ahli, para ulama, para kiai lainipun ingkang boten saged yang tidak saya sebutkan satu persatu, juga yang kami hormati dan yang kami takdimi. Yang kami hormati teman-teman para kepala UPT, baik Pusmas, kemudian kepala KUA, kemudian Korwil Bidik selaku ketua panitia, koordinator PPL, kemudian PLKB, teman-teman kepala SMA MA di Kecamatan Patiman juga yang saya hormati, kemudian teman-teman kepala SMA MTS Kecamatan Patiman juga yang saya hormati, kepala desa Kecamatan Patiman atau yang majelis juga yang saya hormati, kemudian ketua tim penggerak dakwah Kecamatan Patiman yang saya hormati, kemudian juga Pak Pendeta Limusni, juga yang kami hormati, kemudian Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan yang baik ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih dilimpahkan hidayah, inayah, nikmat, rahmat, adalah sehat dan sempat, sehingga kita semua bisa hadir memenuhi undangan panitia peringatan TRI ke-77 Kecamatan Patiman dalam rangka pelaksanaan tasyakuran dan doa bersama hari ulang tahun kemudian RI ke-77 tingkat Kecamatan Patiman. Semoga lauh dan hadir kita di sini di samping dengan para silaturahmi juga memberikan upaya wasilah untuk bisa lebih mempererat silaturahmi persaudaraan sesama warga masyarakat Patiman dan tokoh dan elemen yang ada di Kecamatan Patiman. Allahumma amin. Salawat dan salam Allah semoga dapat tercurahkan pada jenazah Bapak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ya Rabbah, mendapatkan pertolongan dan selamatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah rawu dan hadir memenuhi undangan panitia peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-77
tingkat Kecamatan Patimuan yang saya yakin Bapak Ibu sekalian tentu banyak kesibukan, tapi mengkhususkan untuk bisa hadir dan gabung memenuhi undangan panitia. Walaupun ini teman-teman saya juga tadinya banyak yang wakil, ya, karena mungkin juga sama, ya, di tiap balai desa atau mungkin di lingkungan masyarakat, ya, mungkin juga mendengarkan kegiatan yang sama. Sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian kami mengaturkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua, mungkin hampir 3 tahun kita tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan kegiatan seperti ini yang sudah biasa diselenggarakan pada tahun-tahun sebelum adanya wabah pandemi COVID-19 atau COVID-19. Walaupun pada hari ini atau sampai hari ini pemerintah juga masih menyatakan bahwa kita masih dalam suasana wabah pandemi COVID-19. Namun dengan perkembangan yang terkini, ya, daya tahan, daya imun kita dan kita mungkin sudah mulai baik, kemudian COVID sudah bisa mulai dikendalikan dalam pengertian bahwa habis data kita memang sudah dalam posisi 0 orang yang terkonfirmasi COVID, khususnya di Kecamatan Patimuan, kemudian di kabupaten juga sudah cenderung jadi sembuh, sehingga pemerintah sudah membolehkan agar kita menjalankan kegiatan yang bersifat berkerumun. Namun kita juga tetap harus hati-hati, intinya adalah tetap menjaga kesehatan untuk diri kita masing-masing, dan juga masih tetap dianjurkan agar bagi warga masyarakat yang barangkali belum selesai melaksanakan vaksin selengkap yang masih tunggu dan masih diharapkan dan masih diminta untuk bisa melaksanakan vaksin secara lengkap dalam upaya ikhtiar untuk lebih menguatkan jasmani kita terhadap adanya wabah COVID-19 ini. Sehingga tahun ini kita berharap alhamdulillah sudah mulai dilaturkan, dibolehkan, dan mudah-mudahan atas ikhtiar dan doa kita semua, warga Kecamatan Patimuan, Cilacap dan warga bangsa Indonesia, mudah-mudahan COVID ini segera hilang, segera musnah dari bumi seperti Indonesia, sehingga pandemi COVID berubah status menjadi epidemik. Ini yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang sehingga masih bisa bersama-sama memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Kemudian kita juga tahu dari sejarah bahwa kemerdekaan RI yang malam hari ini kita hadir juga dalam rangka memperingati ini adalah bukan perjuangan yang panjang, hampir 350 tahun. Para pahlawan, para syuhada, para tokoh agama, para alim ulama, dan warga bangsa Indonesia pada situ berjuang sampai dengan tetes darah terakhir. Tidak hanya materi atau benda yang dikorbankan, nyawa pun juga dikorbankan. Hanya ingin agar Indonesia ini bisa bebas dari cengkraman penjajahan pada waktu itu. Kurun waktu 300 tahun adalah bukan waktu yang sebentar. Tentu sudah memakan jutaan para pejuang
para syuhada yang kemudian jadi para pahlawan kita yang gugur di medan laga dan di medan perang, hanya demi ingin membebaskan negara Indonesia menjadi negara yang merdeka, yang bisa diwariskan kepada anak cucunya untuk kemudian bisa hidup secara sejahtera. Perjuangan yang panjang itu kemudian diridhoi dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada tanggal 17 Agustus 45 anak bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dan saat itulah maka mulai bendera merah putih berkibar bebas di bumi pertiwi ini, hanya ingin mengerek, menaikkan, mengibarkan bendera merah putih tanpa ada intimidasi ancaman saja, sampai jutaan nyawa yang dikorbankan. Dan kita pada hari ini hanyalah tinggal menerima warisannya. Setelah mereka itu pun juga masih panjang perjalanannya, masa demi masa, kemudian menjadikan era demi era yang mempunyai sejarah sendiri-sendiri, mulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, kemudian B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian juga yang adalah yang saat ini adalah Pak Joko Widodo. Ini juga punya sejarah catatan di era masing-masing. Dan tentu ini juga tidak terlepas dari kehendak ilahi. Jika memang dengan sejarah kita tidak bisa menyalahkan sejarah di tiap eranya, karena kita meyakini bahwa sejarah itu terjadi bukan karena memang kehendak manusia saja, tapi saya yakin juga atas kehendak ilahi yang kemudian mematahkan kita menjadi bangsa yang merasa punya keyakinan, kekuatan ya, untuk bisa mewujudkan, meneruskan perjuangan para pahlawan dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan. Dan hari ini kita masih bisa menikmati dari warisan perjuangan para syuhada, para pahlawan, para pembela bangsa. Oleh itu tentu kita sudah bersyukur. Tapi hari ini pun juga tidak mungkin akan bisa seperti ini saja kalau kemudian kita bisa kemudian juga kita terlena. Karena kemajuan yang sekarang berkembang itu juga bisa berdampak pada munculnya keretakan. Kemajuan IT, kemajuan teknologi ini juga membuat orang semakin tidak sabar, semakin kehilangan jati dirinya, kadang juga kehilangan rasa ilahiyahnya, yang seolah-olah bahwa dia sejahtera hanya cukup dengan alat kemajuan saja. Padahal pada intinya kita bisa berikan, kita mewajibkan, tapi Allah Subhanahu Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagian dari bentuknya. Dan generasi sekarang kelihatannya generasi yang sudah praktis ya. Yang ini juga membawa bahaya bagi kita semua. Dan ini juga masih di tanggung jawab kita agar bangsa Indonesia masih bisa mempertahankan kemerdekaannya. Sejarah atau kejadian bisa kita lihat dan kita dengarkan. Sekarang Ukraina dan Rusia, kemudian dulu Rusia Jaya juga hancur, kemudian negara-negara di Jazirah Arab juga porak-poranda. Ini dalam kekuatan yang menjadi unsur pengikat perekat di negara itu tidak seperti Indonesia. Indonesia negara yang beribu-ribu suku, beribu-ribu bahasa, kultur dan budaya yang tentu akan lebih rawan dibandingkan dengan negara yang hanya
satu negara, satu pulau atau satu negara dengan beberapa unsur saja, tapi kita adalah terdiri beberapa beribu pulau, kemudian suku bangsa, agama, kemudian juga budaya, dan tentu ini juga masing-masing memulai pada pola pikir. Tapi Indonesia masih bisa mempertahankan yang berbeda-beda itu menjadi dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, dan ini tentu harus kita pertahankan. Kita tidak ingin bercerai-berai, walaupun kita juga sangat mudah, manakala rasa kebangsaan, rasa NKRI kita, rasa kebinekaan kita ini dah luntur, mungkin inilah yang bisa akan menentukan jatuhnya negara yang kita cintai. Dan mulai itu, mari kita rekatkan rasa bangsa kita yang berbeda-beda. Itu hal yang biasa. Itu adalah sunnah yang tentu harus kita nikmati, harus kita jalankan bersama. Tapi keyakinan bangsa bahwa NKRI itu adalah harga mati. Perekat 4 pilar Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, kemudian NKRI harga mati, kemudian Bhinneka Tunggal Ika pengikat dari semua yang berbeda, itulah yang harus kita tanamkan. Sehingga kalau kemudian kita dalam rangka memperingati hari kemerdekaan ini, kadang-kadang kon masak umbul-umbul susah, masang bendera dari koprak-koprak Pak RT, kemudian diundang oleh RT desa, kemudian panitia ogaban hadir. Kami juga bertanya bagaimana rasa syukur dan rasa bangga terhadap kemerdekaan ini. Padahal apa yang kita berbuat dengan yang kita nikmati hari ini, kalau kita melihat bahwa itu semua adalah pengorbanan nyawa yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu pada kesempatan malam hari ini, walaupun dalam perjalanan waktu, dalam rangka dari kemerdekaan yang telah diperoleh yang dan sudah diberikan oleh para pendahulu, para pejuang dan para pembela, yang pada saat bermain mungkin belum sepenuhnya bisa muncul dengan rasa dari masing-masing warga khususnya kecamatan. Ini adalah wajar, karena saat itu tentu ada batasan. Anggaran negara juga ada batasannya, anggaran daerah juga ada batasannya, apalagi anggaran desa. Tidak mungkin semua permasalahan bisa dengan mudah seperti dengan selesai dalam waktu bimbing salabim. Tentu butuh perjalanan. Namun demikian tracknya, progresnya, arahnya sudah semakin real bisa terwujud. Salah satunya adalah kondisi Patiman saat ini. Sudah mulai jalan-jalan ke Pena, kemudian juga alhamdulillah kalau kita lihat di sawah juga ternyata panen bagus. Kemudian suasana kita juga alhamdulillah bisa hidup dalam suasana perbedaan, tenang, nyaman, damai. Kemudian panjenengan beraktivitas bisa dengan bisa dengan nyaman, dengan aman. Karena bukan sesuatu yang tidak dikondisikan, itu dikondisikan. Tapi itu juga terwujud sehingga setiap aktivitas masyarakat tidak ada gangguan. Kalaupun ada gangguan itu pun juga masih bisa terantisipasi dengan aparat yang ada. Kemudian pada ke depan, ya ini mudah-mudahan juga kita harus bisa menyelesaikan, tapi juga bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak dan cucu kita. Bahwa perkembangan kemajuan suasana yang akan terwujud, yang akan terjadi di wilayah kita ini mudah-mudahan juga bermanfaat dan berdampak baik bagi warga masyarakat Patiman.
jangan kemudian malah berdampak yang kurang baik gitu loh. Karena memang sesuai dengan program yang sudah ditetapkan, ya, salah satunya adalah kita akan kelewatan jalan tol yang insya Allah secara fisik rencana pembangunannya ini diawali rencana tahun 2026. Tapi Pak Jokowi ini juga berharap agar jalan tol antara Bandung Jogja melewati Cilacap dan adalah Pati Masih Pintu masuk di wilayah Jawa Tengah ini harapannya dipercepat, mudah-mudahan seperti itu. Dan salah satunya adalah exitnya, pintu masuk tolnya adalah di wilayah kita. Ini juga akan memberikan pengembangan dampak yang cukup lumayan bagi kemajuan di kecamatan-kecamatan, karena kita akan menjadi daerah yang akses dan daerah juga menjadi wilayah yang akan menjadi rute masuk ke jalan tol. Dan ini juga akan membawa pengembangan yang cukup lumayan. Dan mudah-mudahan dampaknya ini bisa terintegrasi dengan kesiapan kita dalam memapankan anak dan cucu kita agar pada saatnya ini permainan itu tidak menjadikan hal yang negatif, ya. Mungkin hal yang positif bagi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Patiman. Jangan kemudian muncul keramaian malah sinana malah pada belel itu pengurangan perapatan, ini kan hal yang negatif ini. Ini yang harus kita cegah. Makanya ini adalah bagian dari tanggung jawab untuk bisa mendidik, ya, agar menyiapkan pada saatnya anak dan cucu kita itu tidak kaget dengan cara mereka dia sudah siap. Kemudian yang lain bangga membangun desa di eranya Pak Tato Sokonguji dan Wakil Pak Samsul ini akan berakhir tahun ini, yaitu pada tanggal 19 November 2022 masa jabatan beliau akan berakhir dan kemungkinan pilkada akan dilaksanakan nanti di November 2024. Sehingga jedanya di masa cukup lama, dan kemudian ada PJ Bupati di Cilacap. Itu sih masalah proses, ya, mekanisme dalam pergantian kepala daerah atau bupati. Hanya saja memang bahwa kehendak beliau, visi beliau bahwa yang terakhir visi beliau adalah mewujudkan Cilacap yang semakin sejahtera secara merata dengan bangga bangun desa. Mungkin sampai dengan akhir masa jabatan beliau belum sepenuhnya bisa terwujud. Apalagi hampir 3 tahun ini kita terhalang karena adanya pandemi COVID yang hanya semua hampir sebagian besar anggaran yang dimiliki oleh daerah sambilan desa ini diarahkan dalam rangka untuk upaya melindungi dan menyelamatkan nyawa warga masyarakat Cilacap. Itu yang terutama. Yang mungkin kegiatan-kegiatan lain seperti kegiatan perasaannya fisik mungkin kemarin juga agak terhambat, karena memang anggaran itu lebih diarahkan bagaimana agar menyelamatkan masyarakat agar tidak terkena COVID, kalaupun terkena tidak sampai meninggal, walaupun juga masih banyak juga yang terkena urusan Gusti Allah masalah mati, ya. Tapi ikhtiarnya adalah begitu, sehingga selama hampir 3 tahun mungkin Cilacap tidak bisa mewujudkan khususnya dalam program-program fisik seperti sebelum pandemi COVID. Oleh itu saya juga mohon maaf, ya, tapi di akhir, ya, masyarakat dia berusaha, sedang berusaha. Tiba-tiba kemarin tahun ini, ya, Cilacap mengangkat pegawai dengan kerjaan kontrak atau P3K hampir 6.000, ya, personil, hampir 6.000 personil. Hanya Cilacap yang berangkat sejumlah 6.000. Banyumas saja ya 300.
Kebumen tidak mengangkat tidak berani, tidak mampu. Purworejo juga tidak mengangkat. Banyumas saja yang mampu hanya 300, Cilacap hampir 6.000. Luar biasa. Teman-teman yang mengabdi ya, di pendidikan, di kesehatan, atau di unsur yang lain. Ini adalah perhatian pemerintah kepada teman-teman yang barangkali sudah mengabdi lama di jalan pendidikan, kesehatan maupun di fungsi-fungsi yang lain. Yang dampaknya, ya, misalnya 6.000 dengan gaji, dengan honor rata-rata gaji rata 3 juta, itu serapannya sekarang sudah berapa? 6.000 kali 3 mungkin sudah hampir 18 M ya. 18 M kali 12 itu kan hampir 200. Dan itu di 200 M orang membayar pegawai yang baru, membayar jalan jembatan, mungkin rampung Patimuan. Ya. Jadi inilah yang perlu dipahami. Andai kata tahun ini Cilacap itu belum bisa maksimal di dalam mewujudkan kegiatan yang mengarah pada sarana prasarana yang bersifat fisik. Dan yaitu tahun ini Cilacap mengangkat hampir 6.000 tenaga P3K. Ada guru dari kesehatan dan juga dari fungsi fungsional yang lain. Tentunya juga menunjukkan serapan anggaran yang diarahkan untuk kesehatan bagi yang baru juga cukup lumayan, yaitu kalau rata-rata 3 juta saja, karena kan P3K itu sama dengan SM, sama dengan PNS NIP. Ya, hanya bedanya yang P3K ini tidak punya NIP seperti kita, dia punya NIP khusus, ya, nomor induk kontak khusus, tapi hak kesehatannya sama dengan kita. Sudah tidak seperti tenaga biasa. Ya saja kalau 6.000 3 juta 18 M, kali 12 saja sudah di atas 200 M. Ini yang kemudian jadi tanggungan LPP. Jadi antara jalan kalau perhatian kepada tenaga biasa, hanya diputuskan perhatian kepada tenaga biasa. Mungkin nanti yang kaitan dengan fisik tahun ini mungkin juga tidak seperti tahun-tahun yang kemarin, karena yaitu serapannya dialihkan sementara untuk pengajian karyawan ketiga yang baru. Itu kebijakan Kabupaten Cilacap. Hanya Cilacap yang angkat terbanyak. Jadi Bumen Purworejo saja tidak mengangkat tahun ini. Banyumas saja cuma 300. Ya, sehingga kemarin Pak Supri selaku Korwil juga nyatakan hampir habis ya Pak Supri ya. Hampir habis ini tenaga miata yang ngabdi di SDG yang belum dicatat bagi P3 atau PNS seperti tahun ini. Ya. Hampir habis. Ya. Jadi kecuali tenaga yang baru ya, yang lama sudah terangkat semua menjadi pegawai dengan P3K. Yang kesehatannya sama. Itulah salah satu kebijakan dari pemerintah Cilacap tahun ini, sehingga besok kalaupun mungkin bangun jalan, bangun sel kurang akeh, ya orang pada terwujud dengan usul panjenengan, ya kita harus maklumi karena memang arah tahun ini janganlah tersambut itu. Tapi nggak usah khawatir, insya Allah jembatan Cemburutu tahun ini selesai. Itu jembatan Cemburutu yang menghubungkan Cemburutu dan Burupayung tahun ini selesai. Dan tahun ini tinggalkan sampai 8 M. Jadi nanti kalau panjangan mau tik-tikan bisa hubung dari sini gereja, Penyeretan, kemudian mungkin Rawaku jembatan, terus Balai Desa Rawaku, Cikadim, Cikuning, terus nanti lewat Kelenganyar, ngelasar lewat mana ini sebelah sana Gediwung, Lahan Tepung, itu kan juga aspal. Ke Talu Pancangan, ke timur, nyabrang Burupayung, kembali lagi ke Patimuan. Insya Allah sudah bisa dilalui dengan roda 4 semua. Ini bagian dari upaya agar mendukung akses bagi kebutuhan usaha ekonomi daripada masyarakat Patimuan.
walaupun jembatan tersebut itu mungkin hampir 5 tahun ya, baru akan selesai tahun ini, tapi insya Allah tahun ini selesai karena kami sudah hitung tahun ini nyambung, sudah bisa dilewati. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun itu sudah jadi. Allahumma amin ya. Jalan-jalan juga sudah mulai nyicil ini, karena yang butuh digandani bukan hanya desa-desa di wilayah kita, tapi juga di wilayah kecamatan juga banyak. Alhamdulillah dibandingkan dengan kecamatan lain ini, karena juga ada pejabat di kita yaitu Dr. Eva. Ini Pak Bu Dokter Bambang, jemputan Bu, dari kenal oleh masyarakat. Nah ini Bu Dr. Eva ini kepala puskesmas kita yang baru ya. Ini akan melayani masa kesehatan untuk warga masyarakat Kecamatan Patiman. Beliau kemarin menjadi kepala UPTD Puskesmas Cipari, sekarang menjadi kepala Puskesmas Patiman. Semoga berkah. Allahumma amin. Silakan Bu. Bu Eva merasakan di Cipari ya. Kalau mau ke desa saja mungkin nggak cukup 1 jam satu desa ya. Tapi tadi sudah kami sampaikan, kalau hanya mubeng di Patiman dengan motor 3 jam bisa tempuh ya. Alhamdulillah kita memang lebih mendapatkan perhatian dibandingkan kecamatan-kecamatan yang lain. Itu barangkali kalaupun masih ada kekurangan ya, karena kita memang pemerintah juga, bupati juga manusia yang tidak bisa BIM secara BIM dan juga tidak bisa sempurna, sehingga kami juga mengatasnamakan beliau, minta dan kecamatan, mohon maaf yang sebesar-besar manakala keinginan panjang belum sepenuhnya bisa terwujud, tapi yakin ini masih proses dan ini masih berjalan. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Panitia Peringatan TNI tingkat Kecamatan Patiman beserta jajarannya, kemudian juga teman-teman instansi, tokoh masyarakat dan warga masyarakat keseluruhan di Kecamatan Patiman yang begitu antusias, begitu semangat, telah mendukung, telah berpartisipasi baik secara moral, material, sehingga rencana rangkaian kegiatan yang direncanakan oleh panitia bisa terselenggara dengan lancar dan sukses. Allahumma amin. Tadi disampaikan malam hari ini kita tasawuran doa bersama, besok kita melaksanakan upacara detik-detik proklamasi yang berlokasi di lapangan desa Patiman. Siangnya adalah penurunan bendera, dan juga mohon doanya agar paskibra dan pejabat dan petugas upacara di dalam melaksanakan upacara besok mudah-mudahan dengan kemudahan, kelancaran, keselamatan, sehingga upacara bisa dilakukan dengan sukses dan lancar. Allahumma amin. Kemudian nanti tanggal 12 juga ada pawai kendaraan ya. Ini juga dalam rangka nyenengna lah bocah-bocah PAUD, bocah TK, bocah RA. Biasanya kan bengar-ngarep, biasanya kan pada hubungan karo dong-dong gitu. Ini nanti tanggal 18 ini nanti juga ada acara pawai kendaraan ya, mau hias ya boleh ya, tapi kan tidak memajukan hias sebuah larangan lah. Tapi yang penting pawai kendaraan diikat mereka, karena biasanya kan bocah-bocah TK pada dandan dengan pakaian adat ya. Tanggal 14, kemudian kita juga mengadopsi unsur budaya, kadang-kadang juga ada sebenarnya pak udah, nanti kita juga nanggap kuda lumping. Nanti 16 di sini ada kuda lumping, kemudian juga ada kegiatan pawai kendaraan yang diikuti oleh TK, RA dan PAUD. Dan terakhir tadi juga sudah disampaikan, nanti di akhir penghujung rangkaian kita adalah tausiah kebangsaan yang akan dihadiri atau disampaikan oleh Gus Muhammad yang lokasinya tempatnya di lapangan desa Patiman. Saya mohon pada Bapak Ibu sekalian, punya masa Patiman, silahkan untuk bisa menghadiri di setiap rangkaian kegiatan, apalagi di akhir kegiatan yaitu tausiah yang akan diisi
disampaikan oleh Gus Wahid dari Yogyakarta. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Lagi saya mengaturkan terima kasih pada panitia, pada tokoh masyarakat, dinas intan Desa Timan, dan seluruh warga masyarakat Timan yang telah berpartisipasi memberikan bantuan sumbangan moral, material, dan juga gebiar pemasangan membubul dan bendera dan juga patok dan lampu hias, sehingga suasana peringatan di Kecamatan Patiman terkesan meriah. Dan kami juga mohon maaf manakala di dalam rangkaian penyelenggaraan ini banyak hal yang kurang pas atau mungkin masih ada kekurangan ya. Atas nama panitia dan atas nama kecamatan kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat kami aturkan. Manakala banyak hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muadibus Sibian. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qurra'il mukhlisin wa ila jami'il awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa jami'il ulama'il 'amilin wal muhaddisin wal mufassirin wal musannifin wa sa'iri sadatina sufiyatil muhaqqiqin wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina ghafarallahu dhunubahum wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa 'ammatina wa akhwalina wa khalatina wa abnaina wa banatina wa azwajina wa jami'i ikhwanina wa akhwatina minal muslimina wal muslimati ghafarallahu dhunubahum wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi jamil mujahidin fi istiqlali baldatina Indonesia wa syuhadaina ghafarallahu dhunubahum wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى زعمائنا وإلى أرواح para pejuang bangsa, pendiri bangsa negara, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia, wa ila arwahi para pemimpin ingkang sampun suman sedaya kemawon ingkang sampun damel masyarakat Indonesia kados masyarakat ingkang sakeco ingkang bahagia. Ghafarallahu dzunubahum wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahihim lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma
إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. اللهم
واجعل جلاله محمودا سبيل جليل جلال محمد محمد جلاله انقص كلمتي كلمة محمد محمد جلاله انقص شفاعة شفاعة محمد محمد وشفع قدر الجلال أغشنا يا الله وقلوس تيور ابتلاء المؤمنين فإن شره تتقم الإنسان في الدنيا أغشنا يا الله وقلوس تيور واركب masyarakat Indonesia urusan kabupaten Cilacap untuk bagaimana berkah manfaat ini berkah kalau ini pun ada manfaat barokah fitnya watinya hatta akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dari syarril fatihah. Wa ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'a karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya pemotongan tumpeng. Potongan tumpeng akan diserahkan kepada Ketua HUT RI ke-77 tahun 2022 kepada Bapak Supriyatno SPD MMPD. Kami persilahkan untuk menempatkan diri. Maju. Yo maju. Pon. Pemotongan tumpeng oleh Camat Patimuan kepada Bapak Priyo Sutikno SOS MSI berkenan untuk menempatkan diri.
Acara pemotongan tumpeng selesai. Acara selanjutnya